Amin. Kabul insyaallah. Amin, amin. Sekarang kita lanjut untuk kita bahas terlebih dahulu di subuh. Namun sebelum kita masuk, kita sama-sama baca doa atau niat belajar. Karena kalau kita ngaji, kalau kita cari ilmu mengandalkan otak kita, akal kita sulit ingat. Maka kita yang kita harapkan di sini adalah kamunya keberkahan Allah SWT, sehingga Allah curahkan, Allah berikan sebanyak-banyaknya ilmu bagi kita. Ayo sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ta'lim wa nawal ittiba' wal ibadah wal istibadah wal hasna 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa malaikatul arifin. Amin. Wa salim ala malaikatul muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak saya ini ya, karena hadir berdua dengan ada namanya. Sebelumnya untuk bapak-bapak sepuh-sepuh dan saya ya, mohon maaf al-fakir ada di depan ini bukan ingin menggudi, namun berbagi kita sama-sama mempelajari sesuatu, mudah-mudahan ada manfaatnya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. رضي الله تعالى عنه ومن الأنبياء. ومن ذلك النجاة من النار. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Kemarin kita sampai pemindahkan Al-Qur'an betul. Kemarin tentang manfaat atau fadilahnya bertakwa. Cuma kemarin ada yang hilang. Tapi nanti kita ngobrolin di setelahnya. Kita lanjut yang hari ini. Ada? Udah? Kita lihat. Ada. Halaman 12. Sebentar, itu masuk edinya? Betul. Bukan. Oh, yang ini ya, berarti masih yang ini. Halaman satu lagi. Pokoknya an-nasol itu diniyah. Harusnya yang bagian ini. Ya, ini kan bagian ini. Harusnya yang ini belum selesai. Sambil mencari yang kemarin ya, tersambung ya. Yang kemarin yang kita bahas kemarin itu masih ada di latihan kita coba ya. Tapi anak ulas sedikit. Anak ulas lagi sedikit. Yang kemarin kita sama-sama ketahui bahwa gimana kemarin kita bahas yang dinamakan dengan mabadi atau pendahuluan, dasar-dasar pengetahuan
untuk suatu pengetahuan yang akan kita cari. Jadi kita cari ilmu yang sekarang kita pelajari adalah ilmu tasawuf, ya kan? Namanya ilmu tasawuf, kan itu. Nah, kemarin kita sudah ketahui bahwa memiliki definisi ini, keterangannya ilmu tasawuf itu apa, kan itu. Ilmu tasawuf kan kemarin sudah tuh. Ilmu tasawuf secara definisi sudah. Lalu kita akan ketahui lagi tentang di mana ilmu tasawuf ini memiliki hal yang sama seperti ilmu kemarin, ilmu fikih. Inna mabadi mulaqanin asara al-haddu wal mawdu wal mahawarah. Nah, kita ambil satu persatu, tapi tidak semua. Al-mawdu ilmu tasawuf. Pokok pembahasan ilmu tasawuf ini, pokok pembahasan ilmu tasawuf akan berada di dalam af'alul qulub wa ahwalul nufus, ya, atau kebalikannya. Jadi ilmu tasawuf yang kita sama-sama akan kita pelajari ini, kita harus tahu bahwa pembahasan di dalam ilmu tasawuf itu nanti akan disangkut pautkan kepada hati kita atau kepada diri kita. Jadi dalam perilaku kita, keseharian kita, atau hati kita yang mungkin masih berpenyakit hatinya, kan itu, atau perilaku kita yang masih kurang baik. Nah, ini diingatkan, sama-sama diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Hamdani. Dibukanya, diawalinya tasawuf di dalam kitab An-Nasha'iyah Diniyah dengan bab at-taqwa, ya, bab takwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ketakwaan. Jadi beriman aja nggak cukup, ya. Kurang lebih kalau pengen langsung masuk surga di ghairi hisab, ya. Kalau kita sama-sama pengen masuk surga di ghairi hisab, beriman aja belum tentu cukup. Kecuali yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kecuali udah direct. Tapi kalau sumpah ngobrolin apa kewajiban kita atau yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu bertakwa. Pertama, makanya di dalam tasawuf tanya kepada diri kita, sudah nggak bertakwa? Karena kalau ngobrolin takwa, jangan beranggapan bahwa Allah itu membebankan sesuatu kepada kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kan gitu. Jadi bawa happy, ya, asikin aja. Kalau kita mendengar ada perintah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita senang harusnya. Karena dalam kebahagiaan itu akan timbul keikhlasan. Karena kalau seumpama kita menjalankannya karena berat hati dengan informasinya ini wajib nih, ya udah gimana lagi wajib. Ya ujung-ujungnya mungkin awalnya ya insya Allah ikhlas, iya, kemudian hari ikhlas, tapi ketika menjalankannya ikhlas atau enggak, sulit. Kalau kita merasa beban, maka sulit. Makanya di dalam kitab An-Nasha'iyah Diniyah dikenalkan kepada kita agar kita memahami lebih jauh apa sih takwa, gitu. Bukan definisinya, tapi apa sih takwa, dalamnya, intinya, atau isinya. Takwa itu apa sih? Makanya Al-Imam Al-Haddad kemarin katakan apa? Ka'anna, di dalam ketakwaan itu seakan-akan Allah menyimpan segala macam kebahagiaan, menyimpan segala macam kebaikan, hadiah-hadiah. Allah Subhanahu wa taala ini simpan hadiah, kebahagiaan, kebaikan yang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan takwa. Kemarin ilustrasinya itu kayak apa? Kayak lomba panjat pinang, tapi ditutup matanya. Maka kita nggak tahu kapan sampainya, kapan kita dapatkan itu hadiah semua. Kan itu. Jadi kalau kita berada dalam perjalanan ini lalu putus asa, rugi. Dalam perjalanan takwa, ya, sebelum kita mendapatkan hadiah-hadiah itu semua hadiah yang ada, lalu kita putus asa, terus turun, lemah, ya kan? Tidak lagi ingin menjalankannya, rugi. Karena apa? Karena mau tidak mau dia harus memulai dari nol. Kurang lebih. Hadiahnya apa namanya? Kemarin kita sudah sama-sama ketahui bahwa salah satu di antaranya adalah akan selalu ada kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa. Kebersamaan yang khusus Allah jaga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang hari ini kita akan sama-sama ketahui di mana wa min dzalika di dalam kitabnya. Al-Fakir tidak jauh-jauh untuk menjelaskan, namun sesuai apa yang ada di dalam kitab. Wa min dzalika
Dan daripada manfaat, hadiah-hadiah, keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa itu apa? An-najatu minan nari, yaitu terselamatkan dari api neraka. Ini janji ini dari semua yang Allah janjikan itu tidak akan pernah mungkin Allah ingkari. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman lalu menjalankan ketakwaan, nggak bakalan dia masuk neraka. Karena apa? Ini an-najatu minan nar, dia akan diselamatkan dari api neraka. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan apabila jika di antara kalian mau tidak mau harus masuk ke dalam apa? Api neraka, yaitu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seumpama ada orang-orang kurang lebih Anda tidak menafsirkan ya, mengartikan sekilas daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalaupun memang ada orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka, ya memang itu suatu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan itu. Namun dikatakan terakhirnya, "Tsumma nunajjiyal ladzina taqaw." Lalu kemudian Allah akan menyelamatkan apa? Orang-orang yang bertakwa. Ini keselamatan dari api neraka apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya keterangan tentang takwa belum. Baru hal-hal yang menjadi manfaat atau fadilah-fadilah keutamaan bertakwa. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, wa yunajjiyallahu alladziina ittaqaw, katanya. Dan juga Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bima fazatihim, katanya. La yamassuhum su' wa lahum yahzanun. Dengan apa yang memang diperlakukan oleh mereka semuanya itu, orang-orang yang bertakwa itu katanya tidak akan mendapatkan keburukan, tidak akan mendapatkan bencana, kurang lebih begitu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan apa? Kesedihan. Karena kalau dibilang sebelum kita jumpa dengan akhirat, kita ada yang namanya kubur. Setelah kubur, itu kubur kematian itu gerbangnya kubur untuk lanjut ke alam barzah. Di alam kubur itu ada keburukan, ya. Lalu nanti di alam barzah ada kesedihan. Di alam kubur, di alam barzah ada keburukan, ada kesedihan. Dan nanti pun setelah di akhirat nanti di padang mahsyar juga ada kesedihan. Karena nanti kita akan ketahui sama-sama bahwa di mana di padang mahsyar itu semua orang akan merasakan kesedihan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah selamat. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selamat. Wa min dzalika, dan dilanjut, wa min dzalika al-makhraj min asy-syada'id. Allah akan berikan apa? Jalan keluar apabila seseorang yang bertakwa sedang mendapatkan masalah, ya. Al-makhraj min asy-syada'id, katanya. Wa min dzalika al-makhraj min asy-syada'id wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan juga rezeki yang tanpa disangka-sangka. Itu manfaat-manfaat dari ketakwaan. Wal yusru, dan juga kemudahan dalam kehidupannya. Wa a'dhamul ajr, dan juga pahala yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar baginya ketika dalam keadaan susah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dari perkara-perkara yang dilalui oleh dirinya dengan semuanya dengan kemudahan. Ya. Terus dilanjut, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhimu lahu ajran. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan juga memberikan pahala yang besar.
Ini tentang fadilah-fadilah ya. Kita lanjut artikan, kalau bisa diartikan. Nanti kesimpulannya diartikan. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah, dan di antaranya lain al-wa'du bil jannah, janji Allah untuk memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga yang mana akan diberikan atau akan menjadi tempat hamba-hambaku yang mana hamba-hamba tersebut bertakwa kepadaku. Kurang lebih begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Allah umpamakan, Allah siapkan mathalul ini. Allah siapkan surga itu yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan diciptakan atau disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dilanjut lagi dalil-dalilnya. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kenikmatan surga. Innal muttaqina fi jannatin wa naharin, katanya di maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada sungai-sungai, di maq'adi sidqin, di tempat-tempat yang baik, 'inda malikin muqtadir, di sisi Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penguasa. Nah, singkat ini karena bukan lagi ngaji tafsir ya. Karena singkat artian-artiannya. Wa min dzalika al-karamah. Dan dilanjut lagi, Allah akan berikan salah satu manfaat orang-orang yang bertakwa, al-karamah di dunia wal akhirah, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Faja'alal karamah indahu bittaqwa. Allah jadikan kemuliaan itu dengan ketakwaan. La bil ansab, tidak karena keturunan, wala bil amwal, tidak karena harta, wala bi syai'in akhar, dan juga tidak dengan hal yang lain. Sebuah kesimpulan dari apa yang tadi sama-sama kita sudah artikan. Diartikan dari siapa? Begini Pak. Dari mulai awal Allah SWT di dalam Al-Quran, Allah SWT telah janjikan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dalil-dalilnya jelas telah kita dengarkan ya. Di dalam Al-Quran ada semuanya, dan ini semua merupakan janji dari Allah untuk kita melakukan ketakwaan. Jadi satu lagi, kembali ke awal yang diingatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ketika kita menjalankan ketakwaan, janganlah kita merasa keberatan. Karena apa? Dari semua yang tadi sampai akhir tadi, ini terakhir daripada fadilah-fadilah takwa yang tadi, makanya dikebut. Dari semua fadilah-fadilah ketakwaan itu hanya sedikit yang disebutkan di sini. Ya. Itu adalah hadiah-hadiah yang memang sengaja Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Dari kita, siapa yang ingin itu semua, maka kita bersegera untuk melakukannya. Wa kam wa'ada Allah wa rasuluhu 'ala taqwa. Dan berapa banyak lagi Allah dan Rasulnya menjelaskan keutamaan bertakwa, min khairatin wa sa'adatin, dari kebaikan-kebaikan, kebahagiaan dan derajat-derajat yang sangat tinggi, wa shalah wal falah ya. Kebaikan ini semuanya artinya sama. Wal falah wa ghanaim arwah. Berapa banyak? Jadi kalau dibilang di sini balaghahnya ini menyatakan bahwa berapa banyak Allah berikan hadiah yang tidak disebutkan di sini. Ya qulu dzikruha wa yata'addaru hasruha, katanya wa ma'asana makila fil ma'na, katanya. Jadi Imam Haddad pun katanya menyatakan bahwa kalau disebutin satu-satu fadilahnya banyak banget. Enggak disebutin satu-satu. Ini cuma sedikit. Ada berapa tadi? Hanya paling 10 12 ya, disebutkan di sini. Tapi dikatakan ma ahsana makila makna, katanya. Sungguh baik apabila kita telaah satu kalimat al-magalah yang menyatakan man yattaqillah badakan lagi siqa ilaihil madjal rabi.
barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akan lari itu orang siqa ilail maddarurabihu, katanya yang dia mendapatkan apa? Atau menjalankan siqa ini, menjalankan apa? Jual beli yang beruntung. Kurang lebih mana? Atau kita sederhanakan, kalau orang dia bertakwa kepada Allah, tandanya dia seakan-akan sedang berjual beli, berusaha. Dan di dunia ini yang tidak mungkin dia beli, pasti dia dapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Kurang lebih maknanya itu. Wa man arafa falam tughni. Ada makalah mengatakan barang siapa dia kenal sama Allah, dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Allah Subhanahu wa taala itu siapa, ya. Falam tughni, namun tidak cukup atau tidak yakin, ya, di dalam dirinya ma'rifatullah, katanya pada kasyai, maka orang tersebut tergolong menjadi orang-orang yang celaka. Ma darrat ta'ah ma naru fi ta'atillahi wa ma lagi, sesuatu yang mencederai, membuat buruk, ya kan? Suatu ketaatan, katanya mana lalu seseorang yang memang mendapatkannya itu adalah yang madal lagi, katanya. Orang-orang yang sedang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang dihadapinya. Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqin. Tidak ada orang yang dapat berbuat sesuatu, ya, dan terus kemudian mendapatkan kemuliaan karena kekayaan. Wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqin, karena kemuliaan, seluruh kemuliaan yang didapatkan hanyalah dengan ketakwaan. Itu akhir dari yang hari ini kita akan sama-sama simpulkan. Jadi kesimpulannya masih dari kategori di mana fadilah-fadilah ketakwaan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan kalau tanpa keikhlasan itu hanyalah kemunafikan. Seperti yang dikatakan di dalam apa? Di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Apabila seseorang menjalankan sesuatu tanpa keikhlasan, termasuk ketakwaan, ya, maka dia hanyalah seorang yang munafik. Maka bagaimana caranya kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan? Maka kita harus mengerti tentang di mana ketakwaan itu semua isinya adalah hadiah, semua isinya adalah sesuatu yang akan Allah berikan buat kita semua di dunia ataupun di akhirat. Wa ma fa'alu fi kalimatan wallahu a'lam bishawab. Ya, itu intinya. Kira-kira yang ada ada pertanyaan atau kecepatan? Boleh, ada bisa bertanya, Pak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya nih. Kita sebagai orang yang awam, ya, parameter takwa itu seperti apa ya, supaya kita kalau kita berjalan itu kan ada tujuan nih, supaya kita bisa mencapai sebuah takwa itu apa kira-kira step by stepnya harus kita lakukan? Jadi parameternya, Ya. parameter atau landasan seperti apa takwa yang harus kita jalankan? Ya, supaya kita tuh punya tujuan gitu. Punya tujuan. Nah, Maksud dari tujuan apa? supaya tujuan kita, takwa ini seperti ini. Oh, apa ini? Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama pertanyaannya luar biasa nih. Padahal kalau kita terusin dikit lagi, di situ jawabannya. Setelah yang titik-titik tiga itu, titik-titik tiga ya, di situ tuh jawabannya. Itu di bawah titik banget gitu. Pas banget di bawah titiknya. Makanya mau dilanjut ke fikih atau lanjut ke tasawuf yang tadi? Fikih aja deh. Bagian fikihnya juga ya, sama-sama mereka. Jadi kalau ngobrolin barometer takwa itu seperti apa, ya? Agar kita tidak ngambang. Kalau nggak salah kemarin sudah ada yang nanya soalnya. Kalau nggak salah kemarin ada yang nanya, Iya. udah dijawab. Cuma karena belum banyak juga. Ngobrolin ketakwaan, tetap kisi-kisinya lagi nih. Karena besok kita akan bongkar. Kalau dibilang bongkar, karena bukan tentang fadilah lagi. Ini nanti setelah ini tentang fadilah aja.
nanti setelahnya itu semuanya tentang makna. Kurang lebih begitu. Kita ngobrolin sama seperti kemarin bahwa ketakwaan itu yang harus kita tahu satu hal, definisinya dulu. Jadi kita tahu kemana arahnya kita untuk bertakwa. Jadi kalau seumpama arahnya takwa kita dengan definisinya sesuai, nggak bakal salah. Makanya kalau ngomongin takwa itu mudah. Artinya atau definisinya mengerjakan segala sesuatu yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Menjauhi segala sesuatu apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nanti akan bahas nih tentang perintah Allah dan larangan Allah. Perintah terbagi menjadi dua, larangan terbagi menjadi dua. Perintah Allah ada perintah secara harus ya, dia lakukan, yaitu nanti menjadi hukum wajib, ya kan? Karena itu adalah Allah. Ya kan? Perintah dari Allah SWT untuk dilakukan menjadi hukum wajib. Ada perintah dari Allah SWT, tapi itu perintah tidak wajib, hanya sunnah. Jadi yang namanya perintah dari Allah itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Dan apa yang memang harus kita tinggalkan sama. Kalau seumpama menjauhi segala sesuatu yang Allah larang, ada dua juga khitabnya untuk ditinggalkan. Yang pertama khitab lazim, yang kedua khitab ghairu lazim. Perintahnya itu tidak harus dan perintah yang harus ditinggalkan. Kalau yang harus ditinggalkan itu adalah keharaman. Yang kedua adalah kemakruhan. Jadi kalau ngobrolin barometernya itu, kembalikan aja ke dalam definisinya. Tapi tidak sampai di sana saja. Tidak sampai di mana kita menjalankan yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Tidak. Apa? Ma'asidik atau ma'al ikhlas wa tabjil. Ya. Jadi merasakan bahwa semua yang dia lakukan hanya untuk mengesahkan Allah SWT, hanya untuk mengagungkan Allah SWT. Jadi bukan hanya karena diperintah oleh Allah SWT, tapi karena untuk mengesahkan, mengagungkan Allah SWT. Apapun Pak, kalau ngomongin apapun tuh berarti semuanya. Kewajiban kita ketika kita jalankan, jangan rugi, jangan malah jangan. Kalau ada dirasa pikiran yang datang, kalau saya di balik mengatakan kalau datang waswas syaitan, waswas syaitan, segera hilangkan. Ingat, ganti pikiran itu dengan pikiran yang baik. Ya kalau di sini kalau semua datang, ya gimana nih? Usahakan astagfirullah. Jadi gitu, astagfirullah. Ini cara-caranya, tips-tipsnya. Buang langsung pikiran, langsung kembali pompa rasa. Ya Allah, datang kepadaku pikiran-pikiran setan yang mengganggu agar aku tidak ikhlas menjalankan ketakwaan ini. Langsung berubah. Masya Allah, dengan menjalankan Allah jadikan sesuatu. Itu bahasa. Nggak apa-apa, kalaupun memang di awal-awal karena perjalanan tasawuf Pak, nggak langsung kita dalam derajat yang tinggi. Awal-awalnya kita paksakan, awal-awalnya kita inginkan hadiahnya, nggak apa-apa. Untuk menjalankan tasawuf, ingin menjalankan ketakwaan, karena kita inginkan hadiahnya. Sama seperti hadiahnya itu, bahkan surga itu hadiahnya. Itu semua hadiahnya yang memang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Memaksakan diri dan kita harapkan untuk itu semuanya nggak apa-apa Pak. Jadi ketika datangnya setan atau khannas membisikkan dari dalam diri kita, langsung buang. Jadi kita kembalikan dulu. Nanti lebih panjangnya lagi nanti Pak ya. Lebih panjang lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang tentang makna atau definisi sesungguhnya dalam ketakwaan. Karena kalau kita diminta atau ditekan kalimat takwa dengan haqqo tuqatih, jangankan kita, itu jauh dengan Rasulullah SAW. 1400 tahun. Tahu deh, ngaji udah jarang-jarang aja, ya? Ngaji aja udah jarang-jarang. Kenal, jauh. Para sahabat ketika mendengar ayat tersebut turun, ittaqullah haqqa tuqatih. Bukan komplain, sahabat gak pernah komplain sama Rasulullah. Cuma mempertanyakan seperti apa yang dimaksud haqqa tuqatih. Nah, nanti kita bahas itu tentang itu semua nanti kita bahas. Jadi makna secara mendalam daripada ketakwaan itu nanti. Gitu ya. Ada satu lagi Pak. Boleh, silakan. Tapi yang itu tadi insya Allah bisa dipahami ya. Tadi saya tertarik masalah hadiah tadi. Apakah tujuan kita takwa itu mencari hadiah hanya surga
Yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan. Tapi Pak, kita manusia, manusia itu 3 kategori. Manusia memiliki 3 kategori. Ada 3 karakter, gitu kalimatnya. Manusia itu ada yang pertama, ulama-ulama lain memecahnya dengan beberapa kategori. Pertama, ada orang-orang yang memang dia tidak ingin melakukan apa-apa kalau nggak ada hadiahnya, Pak. Gitu. Kalau nggak ada hadiahnya, orang nggak ngelakuin. Ada kategori orang nggak peduli hadiah, tapi dia takut dengan ancaman, Pak. Ada itu. Takut dengan diancam karena adanya azab, dia baru lakuin tuh. Tapi kalau hadiah nggak peduli. Ada kategori yang ketiga. Orang udah nggak peduli yang namanya hadiah, ancaman, yang penting saya mau lakuin. Mungkin kita belum di derajat yang ketiga ini, nggak peduli hadiah, nggak peduli ancaman, nggak peduli hadiah, nggak peduli ancaman, Maka langkah pertama kita perhatikan itu ada hadiah. Kalau jiwa kita tertarik, bersemangat dengan adanya hadiah, lakukan karena hadiah di awal-awal. Itu maksudnya. Dengan belajar, dengan memperdalam lagi ilmu tasawuf, mendekatkan lagi ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hadiah itu, Pak, ya Allah, udah nggak mau lagi, Pak. Dengan sendiri. Karena dari rasa ingin sesuatu, atau diawali dengan rasa takut, menjadi rasa ingin sesuatu, dari rasa ingin sesuatu hilang menjadi rasa cinta, Pak. Kalau seumpama kita jalankan, kalau nggak kita jalanin, Pak, ya yang udah dijanjiin hadiah aja, selama ini ukur diri kita, udah kita takwa belum, Pak? Alhamdulillah kita akui diri kita masing-masing, tidak perlu mengemukan. Cuma memang harus ada sesuatu dulu sebagai pemompa semangat untuk kita. Jadi kalau ngomongin hadiah seperti itu tadi, Pak, ya. Jadi awal yang kita inginkan, yang terpenting dalam kehidupan kita, pertama rahmatnya Allah atau ridhonya Allah SWT, kedua rahmatnya Allah. Jadi 2 hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena yang kita inginkan itu tujuan nanti kita walaupun sudah mati, tujuan kita itu berjumpa dengan Allah SWT. Itu yang kita inginkan. Surga itu hadiahnya, Pak. Makanya nanti kita akan bahas lebih dalam kitab ini. Nggak jauh-jauh di dalam kitab ini. Jadi awal nggak apa-apa lah. Awal nggak apa-apa. Pengen hadiah nggak apa-apa. Karena coba kalau seumpama ngobrolin di sini aja, di sini ngaji takwa apa bukan? Takwa. Karena apa? Jenisnya takwa lazim, harus, wajib. Ngaji wajib, ya. Kalau beredar,